semua dibikin dengan tangan. Oke. Oh, jadi semua dengan tangan? Ya, diukir dengan tangan, dicat dengan tangan. Mungkin kalau lihat belakangnya ya akan lebih tahu lagi. Oh, oke, lihat ada belakangnya tulisannya adalah Indonesia. Produk yang unik itu kan saingannya sedikit. Iya, betul. Jadi kita gimana mempelajari produk itu semaksimal mungkin dan membuat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat daun hijau Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di acara podcast inspiratif daun hijau Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, dua orang pasangan suami istri Pak Noro dan Bu Intan yang menjalankan usaha bisnis bersama, yaitu bisnis lampu. Bagaimana kisah menariknya dan bagaimana proses perjalanan lampu ini? Kita langsung tanya saja kepada Pak Noro dan Bu Intan. Assalamualaikum Pak Noro dan Bu Intan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah baik sekali. Sekarang kesibukan sehari-hari apa nih Pak? Kami kesibukan sehari ya tentu bekerja, mengurus anak, produksi lampu runa. Memproduksi lampu runa ya? Ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, lampu runa adalah sebuah lampu dengan model yang unik sekali ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak bisa lampu-lampu ini bisa lahir gitu? Ide dan konsep awalnya itu dari mana? Mungkin Bapak atau Ibu bisa menjelaskan gitu. Seperti itu. Mungkin kalau cerita dari awal sekali ya dulu berawal dari saya resign dari kantor. Kemudian kami memang sudah punya cita-cita ingin memiliki usaha bersama gitu, dan dengan background kami sebagai desainer, kami ingin membuat satu produk yang seperti craft seperti itu gitu. Kemudian gimana? Ya waktu itu setelah itu kan saya memang ke sehari-hari pekerjaannya memproduksi handicraft untuk pasar ekspor. Nah waktu itu kita memang sedang mempersiapkan satu produk untuk pameran. Waktu itu karena di kantor ada figurin patung-patung yang kemudian kita punya ide ditambahkan fungsi yaitu sebagai lampu. Itu ya berawal dari situ. Waktu itu kita pameran di Lifestyle Vietnam 2013. Oh, dari 2013 ya? Iya, 2013. Di situ memang responnya bagus, respon pasar pasarnya Vietnam bagus. Oke. Itu memang pameran untuk pasar ekspor juga. Tapi kita juga di balik lampu runa ini ada idealisme juga. Oke. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman apa tuh idealisme apa yang pengen diusung oleh lampu runa ini gitu. Ya, siapa? Silakan. Jadi lampu ini kan semua dibikin dengan tangan. Oke. Oh, jadi semua dengan tangan? Ya, diukir dengan tangan, dicat dengan tangan. Gitu. Dan para pengrajin ini backgroundnya mereka adalah pembuat wayang golek. Oh. Secara turun-temurun. Dari awalnya pembuat wayang golek, kemudian Bapak berdayakan menjadi pembuat lampu hias ini ya, Pak? Ya, sebetulnya itu bapaknya, kakeknya mereka itu adalah pembuat wayang golek. Tapi memang sekarang ini kan pasar wayang golek sudah tidak terlalu diminati lagi oleh generasi muda. Jadi mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Saya pikir, ya kami berdua pikir kalau kita ingin mengembangkan wayang golek itu kan butuh effort yang lebih besar ya, dan besar sekali. Memang mungkin sudah bukan zamannya lagi gitu. Makanya kita pikir yang harus diselamatkan sebetulnya skill mereka gitu, karena begitu skill itu hilang kita kehilangan warisan budaya yang luar biasa gitu. Bagaimana menyelamatkan skill itu? Mereka harus punya pekerjaan yang bisa menghasilkan, bisa menghidupi keluarganya. Artinya mereka dengan skillnya itu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bisa menghidupi keluarganya gitu kan. Nah dari situ kita coba bikin desain yang lebih kontemporer gitu ya, yang kira-kira nih bisa diminati usia yang lebih muda gitu.
yang bisa menghargai seni. Ya, dari situ sebetulnya. Tapi dalam perjalanannya pasar ekspor itu kita tidak bisa dapat margin keuntungan yang cukup besar. Oh, dari pasar ekspor ya. Oke. Karena kan biayanya sangat banyak itu sampai ke konsumen akhir. Karena itu singkatnya setelah itu kita pikir kita harus jualan retail supaya meningkatkan margin dan kita bisa membayar perajin itu lebih besar. Nah, dari situ kita kembali ke Indonesia, kita bikin beberapa waktu itu model. Memang waktu itu pas ada pameran seni besar di Indonesia, namanya Bazaar Art Jakarta. Di tahun berapa itu? Di 2013. Oh, masih 2013 di juga. tahun yang sama. Pertama Lifestyle Vietnam dulu, kemudian ada pameran tersebut dan kami ikut serta di pameran itu. Kami pikir pengunjung yang datang itu sudah jelas. Ini kan segmented sekali ya, spesifik ini. Jadi mereka yang datang ke sana adalah mereka yang bisa menghargai seni, mencintai seni, para kolektor seni. Oh, para kolektor ya. Jadi begitu kami buat ikut pameran di sana, responnya juga sangat bagus. Dan kebetulan banyak media yang meliput. Jadi ya dari situ terus tumbuh dan kan memang pekerjaan sebelumnya di media. Jadi setelah itu cepat sekali gitu banyak diliput media. Terus memang responnya bagus sekali. Respon pasar itu sangat bagus sekali. Karena kita menunjukkan produk kita di tempat yang tepat. Itu salah satu. Memang kita banyak mendapat tawaran pameran di sini, pameran di situ, tapi kalau kita pikir audiensnya nggak tepat ya kita nggak lakukan gitu. Berarti memang teman-teman semua Lampu Runa ini mendapatkan momentum yang tidak begitu lama Pak ya, momentum yang sangat tepat tidak begitu lama dari setelah pameran di Vietnam itu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, misi yang diemban oleh Pak Noro dan Bu Intan ini sangat mulia sekali ya, ingin tetap menjaga skill kebudayaan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu wayang golek tadi, akan tetapi di switch ya Pak, di switch ke benda yang lebih bernilai ekonomis yang lebih tinggi dan effortnya tidak terlalu besar seperti wayang golek seperti itu Pak ya. Ya, jadi kita tidak berusaha mengembalikan wayang golek, tapi kita pertama pertahankan dulu skillnya. Suatu saat nanti mau bikin wayang golek kan masih ada yang bikin gitu. Tapi kalau skill itu sudah hilang ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Pak, Runa itu sendiri artinya apa Pak? Ada singkatan atau ada makna filosofis tersendiri gitu tentang Runa gitu. Sehingga nama produknya adalah Lampu Runa ya teman-teman sekalian. Nama produk dari Pak Noro dan Bu Intan ini adalah Lampu Runa. Mungkin bisa dijelasin Pak filosofisnya apa gitu. Kenapa dinamakan Runa gitu? Tagline kami itu kan Love Inspires. Jadi tuh asalnya memang kami ingin mewariskan sesuatu untuk anak-anak kami, yaitu Rumi dan Narini. Dari situ sih sebetulnya nama Runa itu gabungan nama kedua anak kami. Jadi Runa itu gabungan nama anak ibu dan bapak ya seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah diwariskan bukan harta kekayaan ya Bu, tapi nilai pemikiran ya, intelektual akal ya yang diwariskan kepada anak-anak ibu dan bapak sekalian. Nah kemudian ini mulai go public secara besar-besaran itu di tahun berapa sih Pak Lampu Runa ini Pak? Ya sebetulnya di 2013. 2013 itu sudah mulai. Padahal saat itu media sosial belum sepesat sekarang ya Pak ya? Tapi media sudah mulai ya? Sudah mulai. Instagram itu sudah. Iya baru mulai. Twitter. Justru kita juga terbantu dengan media tradisional, majalah, TV, radio itu juga masih kuat sekali. Iya. Dan ini juga ya teman-teman, pada di tahun-tahun 2013 tersebut kan tidak sembarangan produk bisa masuk ke media ya Pak ya, majalah ataupun televisi kan. Jadi memang betul-betul Lampu Runa ini tadi seperti dijelaskan oleh Pak Noro dibuat secara detail oleh tangan-tangan terampil ya Pak ya, seperti itu ya. Nah kemudian ini kan materialnya kebanyakan dari kayu apa nih Pak? Apa ada satu kayu khusus tersendiri atau macam-macam gitu Pak? Material dari Lampu Runa ini? Intinya sih kayu lunak yang mudah diukir. Gitu. Tapi kalau untuk base-nya biasanya kita pakai kayu jati. Oh base-nya kayu jati ya, biar kuat dan agak berat. Jadi teman-teman sekalian kalau misalkan bisa dilihat di sini ada beberapa jenis lampu Runa ya. Ini kalau boleh dijelaskan Pak, ini menggambarkan sosok siapa nih Pak? Teman-teman bisa lihat di paling depan, pasti sudah ada yang hafal ya. Siapa coba ini? Oke, silakan Pak. Ya, jadi ini
Mungkin kalau lihat belakangnya juga akan lebih tahu lagi. Oke, lihat ada belakangnya tulisannya adalah Indonesia. Oke, teman-teman mungkin bisa tebak ya. Ya, betul. Ini adalah presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini detail pembuatannya berapa lama model seperti ini, Pak? Ya, kita kalau rata-rata kita karena ini custom dan semuanya pakai tangan, jadi ini yang mengukir ini satu perajin. Nanti yang mengecat orang yang berbeda lagi. Oke. Gitu, jadi rata-rata sih sekitar 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu Ya, untuk pembuatan satu awal, figur ya, Pak? Ya, itu dari awal sekali. Oke. Dari mulai balok, kita keringkan, diukir, nanti di treatment kayunya, terus dicat, ya, sampai dirakit menjadi lampu gitu. Oke, baik. Jadi sekitar 2 sampai 3 minggu teman-teman sekalian untuk membuat satu buah produk itu. Ya. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini biasanya di pasar dijual dengan harga berapa nih, Pak? Biar teman-teman juga bisa tertarik gitu ya. Misalkan ada yang tertarik ingin melihat sehingga tahu berapa sih kisaran harganya untuk lampu runa ini gitu, Pak. Kalau custom itu start dari 2,5 juta. 2,5 juta. Ya. Oke. Tergantung dari tingkat kesulitannya juga Ya, sebenarnya. tingkat kesulitan apa? Desainnya, ukir dan motif pengerjaan cat. motifnya untuk catnya. Karena kalau misalkan teman-teman lihat ini mungkin bisa di zoom. Ini teman-teman bisa melihat di sini bahwa di sini detail ukirannya itu sangat jelas sekali gitu, Pak. Garis-garis bajunya, garis-garis tangan gitu ya, seperti itu. Sehingga kemudian memang ini benar-benar dibuat custom memang dengan tangan ya, Pak, tanpa bantuan mesin ya, Pak. Ada bantuan mesin, ada Mesin potong paling gerinda gitu. gitu, atau tapi menggunakan tangan banyak juga memakai pisau. Dan sebetulnya yang paling sulit sebetulnya proporsi tubuh dan posenya itu. Oke. Itu yang butuh keahlian khusus gitu. Oh, Ada perajin yang bisa mengukir tapi kaku. Iya. Gitu. Kalau yang bisa kelihatan luas posenya itu yang sulit. oh, karena dia harus ini ya, dari ukuran yang sebenarnya ke ukuran Ya, lampu ya, Pak ya. Proporsionalnya harus pas ya. Dan kadang kita gambar orang aja sulit kan posenya gitu. Karena ya dalam bentuk 3 dimensi. Kadang-kadang kita juga takjub juga karena mereka pakai tangan, awal kan pakai golok itu karena dari balok kayu. Udah pakai golok aja itu mereka bentuknya udah enak gitu. Nanti baru masuk ke detailnya. Oh gitu. Ya, mereka memang luar biasa skillnya. Nah ini Pak, kalau dari proses pembuatan dari bahan mentah sampai kemudian jadi seperti ini semua dilakukan oleh Bapak atau ada tim tersendiri atau bagaimana nih Pak, sehingga teman-teman bisa tahu proses pembuatan lampu runa ini mulai dari bahan mentah tadi, mulai dari pemilihan bahan sampai kemudian jadi seperti ini gitu, seperti itu. Kalau di awal kita sebagai tim, saya lebih ke arah produksi dan Intan lebih ke arah promosi. Oke. Gitu. Jadi hubungan dengan calon pembeli itu Intan. Tapi nanti saya yang menerjemahkan dari keinginan pembeli, dari gambar, nanti saya komunikasikan ke pengrajinnya gitu. Nah, nanti dari situ dia para pengrajin ini mulai mengerjakan, nanti kita awasi. Ada yang kurang, ada yang harus dirubah gitu. Kalau pemilihan bahan, ya yang penting kita dari sumber yang baik kayunya dan kayu lunak gitu. Sampai kemudian akhirnya hingga jadi ya Pak seperti ini. Ya. Nah ini juga teman-teman bisa lihat di sini ada juga pakaian tradisional ya Pak. Yang tradisional Indonesia, kebaya. Jadi tadi lampu runa ini juga ingin mengembangkan, melestarikan budaya ya Pak ya, melestarikan budaya lewat lampu-lampu ini ya Pak. Nah kemudian target marketnya selama ini dari 2013 sampai 2021 ini, itu target marketnya siapa saja sih Pak? Dia dari lampu runa ini gitu. Kalau awalnya kita untuk pasar ekspor. Oke, pertama untuk pasar ekspor. Ya, tapi kita selalu melihat kondisi kan.
kita melihat perkembangan. Jadi setelah awalnya untuk ekspor ternyata keuntungannya tidak seperti yang diharapkan, lalu kita berubah ke retail lokal gitu. Nah, dari retail lokal ini juga tadinya kita membuat satu range produk untuk di stok gitu ya. Jadi kita punya stok untuk dijual retail, dan ternyata kalau tanpa pameran itu juga nggak terlalu jalan. Mungkin kita yang salah strategi atau belum tahu, tapi pada akhirnya mengkerucut jadi custom. Custom. Ya, custom made. Jadi kita sekarang 100% ya custom made. Gitu. Oh, berarti dengan memiliki lampu Runa ini bisa dipastikan tidak akan ada yang punya sama ya? Betul. sangat berarti personal. Berarti ini banyak juga digunakan untuk gift kali, untuk hadiah-hadiah ya, seperti itu. Memang hampir semua untuk gift. Untuk gift ya. Iya. Kira-kira kalau dari 2013 tadi kan sudah masuk media, majalah gitu. Nah, terus sudah masuk ke mana saja sih Pak? Ke TV, acara-acara TV gitu, pameran-pameran lampu Runa sudah ya, Bu? Sudah. Iya. Di mana saja tuh Bu? Kalau kami boleh tahu sudah masuk ke mana saja gitu? Medianya? Media. CNN, Metro TV, Kompas. Mana lagi? Kalau media cetak ya. Media cetak. Bazar. Ya. Majalah Bazar. Majalah interior, arsitektur. Ya. Itu utamanya. Online juga ya. Online juga banyak. Tempo. Terus kami juga 2 kali diundang untuk ikut berpameran di acara Indonesia Contemporary Art and Design. ICAD itu di 2015 dan 2000 ya, 2 kali kami ikut di sana, dan memang itu pameran waktu itu art ya. Itu memang pameran art, pameran seni, dan sambutannya sangat bagus juga di situ. Baik. Berarti keunikannya dia jadi teman-teman, lampu Runa ini keunikan yang paling besar adalah bahwa ketika teman-teman membeli lampu Runa bisa dipastikan tidak akan ada yang punya sama ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga tadi dari segi pembuatan juga tidak terlalu memakan waktu yang begitu lama. Nah, kemudian yang ketiga mungkin ini lampu Runa ini bisa bertahan berapa lama sih Pak? Dia tidak sampai rusak atau lapuk gitu. Bisa sampai berapa puluh tahun? Praktis seumur hidup sih. Seumur hidup. Karena memang kayunya kan kita juga treatment. Jadi supaya nggak ada rayap atau kutu gitu ya. Dan uniknya ini kalau rusak kita bisa perbaiki. Wow. Gitu. Bisa misalnya patah, kita bisa perbaiki. Misalnya dia patahnya nggak beraturan, kita kan bisa potong, tambal dengan kayu, nanti kita cat lagi, udah nggak kelihatan gitu. Dan itu kenapa ini salah satu produk yang ramah lingkungan juga, karena kita kan biasa bicara tentang ramah lingkungan dari sumber bahan bakunya saja gitu, padahal ini produk yang bisa dipakai seumur hidup itu kan artinya tidak membutuhkan sumber bahannya baku yang baru. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, lampu Runa ini unik juga. Saya baru dengar nih Pak, ada garansi dengan detail seperti ini ternyata bisa diperbaiki apabila patah atau rusak ya. Iya. Berarti emang benar-benar teman-teman bisa pesan langsung detail sesuai dengan keinginan, bisa dibicarakan dulu dengan pihak lampu Runa, baru kemudian masuk ke tahap proses produksi ya Pak ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini Pak, sejauh ini di masa pandemi ini bagaimana proses produksi atau proses pemasaran dari lampu Runa ini, apakah mengalami hambatan ataukah tetap omsetnya tetap naik seperti biasa atau bagaimana? Kalau dari pemesanan sih alhamdulillah normal ya. Normal ya. Nah, dari sisi produksi memang kita mau tidak mau kan harus membatasi ketemu orang perajin gitu. Tapi kalau dengan calon pembeli sih semua online. Tapi kalau dengan perajin mau tidak mau kita harus bertemu gitu ya. Kita jalankan protokol kesehatan semampu kita gitu ya. Oke. Kemudian bicara masalah lampu Runa ini, dari pejabat-pejabat atau kementerian-kementerian di Indonesia juga banyak yang pesan, atau hanya masyarakat umum saja gitu?
Banyak yang pesan. Banyak Jadi yang mereka souvenir. justru pesan biasanya untuk souvenir. Oh, untuk souvenir. Iya. Oke, untuk kenang-kenangan ya seperti itu. Iya. Dan dia juga bisa di custom tulisan nama ya Pak? Bisa ya. Nanti mereka biasa minta ada seperti plat di bawahnya ditulis untuk siapa. Oh, oke. Dalam rangka apa itu bisa seperti itu. Berarti benar-benar detail dan unik ya. Iya. Nah ini Bu, teman-teman kalau misalkan mau pesen bisa kemana nih Bu? Apa kan mungkin teman-teman nanti bisa ngeliat di Iya. kolom ya di bawah atau di nomor teleponnya berapa Ibu untuk Mungkin pemesanan? silakan di Instagramnya itu sudah lengkap di situ. Oh, di Instagramnya ada. Apa Bu Instagramnya Instagram? adalah Lampu Runa. Lampu Runa. Nggak pakai spasi ya? Oke, jadi teman-teman bisa mengunjungi Instagramnya Lampu Runa di @lampuruna tanpa spasi. Jadi teman-teman bisa melihat di sana produk-produk yang telah dibuat oleh Lampu Runa, kemudian nomor kontak dan juga email tersedia di sana gitu. Nah kemudian dibandingkan dengan produk sejenis gitu Pak, lampu-lampu sejenis ini, kelebihan lain yang dimiliki oleh Lampu Runa ini apa saja sih Bapak atau Ibu yang bisa jelasin kepada kami gitu seperti itu? Gimana? Ya selain personal, ini sangat personal ya. Iya. Ini juga selain fungsinya sebagai penerang ruang, sebagai lampu, ini kan juga sebagai suatu karya seni yang bisa dipajang gitu. Ya, jadi sebetulnya ini intinya sih karya seni ya. Lampu ini hanya tambahan fungsi Iya. saja gitu. Jadi orang beli Seni. lampu Runa itu bukan karena mereka butuh lampu gitu. Karena mereka ya ini. Dan untuk hadiah memang sangat personal gitu. Oh, oke. Ya. Orang kadang-kadang bingung mau beri hadiah apa gitu kan. Kalau dengan lampu Runa ini sudah jelas, ini sangat personal gitu. Oke, jadi teman-teman yang ingin memberikan hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan yang berbeda ya. Iya. Ada juga couple lamp itu. Oke, yang berbeda dari hadiah-hadiah kebanyakan, harganya juga nggak terlalu mahal ya. Bisa patungan juga. Untuk custom Ya, bisa seperti patungan. itu, bisa patungan terus teman-teman juga bisa tulis namanya ya di lampu ini bisa sesuai dengan pesanan. Bisa langsung menghubungi Lampu Runa nanti teman-teman bisa langsung bicara dengan Bu Intan atau dengan Pak Noro untuk bicara masalah desain dan keinginannya gitu. Nah, ini kan bisnis ini kalau saya lihat unik ya Pak, maksudnya tidak banyak orang yang bermain di bisnis ini gitu. Nah itu bagaimana sih Pak tipsnya Bapak dan Ibu mulai dari melahirkan Lampu Runa ini sampai kemudian bisa bertahan dan berkembang hingga menjadi besar seperti sekarang, itu proses perjalanannya mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa terinspirasi gitu. Ya, kalau tips dari kami secara singkat, pertama harus punya konsep dan misi yang jelas, itu satu. Dan kedua, manfaatkan channel promosi yang tersedia. Kalau waktu itu kami terbantu dengan media tradisional dan waktu itu belum terlalu banyak ya yang media sosial elektronik ya. Belum. Ya, tapi kalau sekarang kan ya pokoknya manfaatkan yang ada sekarang. Lalu misi dan konsep yang jelas itu penting ketika kita nanti ada masalah di kemudian hari, kita jelas misi kita apa, konsep kita apa. Seperti Lampu Runa, kalau kita punya misi memberi penghasilan yang lebih kepada para perajin, jadi kita tidak tergoda untuk mengerjakan misalnya proyek yang marginnya kecil, gitu. Meskipun jumlahnya banyak, tapi kalau marginnya kecil, ya itu pentingnya di situ konsep dan misi yang jelas. Lalu kemudian harus fleksibel. Kita harus lihat situasi, kita juga berubah dari ekspor, akhirnya lokal, retail lokal, akhirnya full custom. Gitu. Kita harus lebih fleksibel, lihat situasi. Itu aja sebetulnya sih. Jadi misi dan konsep yang jelas itu kan sebagai pijakan kita lah gitu. Tapi kita juga harus fleksibel, tapi tanpa keluar dari visi dan misi awal. Dari apa yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian selama proses perjalanan itu pernah nggak sih Pak atau Ibu mengalami satu hambatan yang berarti yang sangat besar di Lampu Runa ini gitu? Ya hambatan, problem pasti ada, tapi bukan hambatan sebetulnya gitu. Kalau problemnya sebetulnya ya karena ini produk bikinan tangan, tentu waktu biasanya. Masalahnya adalah di waktu.
Berarti masalah di tapi kita atasi kita atasi kan dengan dari di awal bisa kita komunikasikan dengan baik ke calon pembeli gitu. Bahwa ada kemungkinan misalnya waktu itu bisa lebih lama dari yang diharapkan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita selalu tepat ya. Iya. Belum pernah meleset dari. Berarti komunikasi juga jadi terjalin ya dengan para calon pembeli ya? Iya. Oke. Itu penting sekali. Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah sejarah tentang lampu Luna, bagaimana proses perjalanannya yang dikembangkan oleh Pak Noro dan juga Bu Intan. Nah, ini mungkin terakhir Pak Noro dan Bu Intan, bagaimana sih pesan kepada teman-teman daun hijau semua ketika ingin memulai bisnis di core bisnis yang tidak banyak orang yang menjalankan gitu. Mungkin bisa cerita nggak Pak Noro dan Bu Intan, sekaligus juga memberikan pesan-pesan kepada teman-teman kalau mau memulai model bisnis unik seperti ini, yang paling perlu dipersiapkan tuh apa saja gitu? Kepedean ya. Percaya diri ya. Ya, karena sebetulnya produk yang unik itu kan saingannya sedikit. Iya, betul. Tinggal kita gimana mempelajari produk itu semaksimal mungkin dan membuat yang terbaik, itu aja. Berarti mental ya Pak ya yang harus disiapkan pertama kali ya, rasa percaya diri tersebut. Iya, karena kita punya produk yang unik, ya otomatis kan saingannya sedikit gitu. Oke, kemudian ada lagi Bu? Cukup sih itu aja. Cukup ya. Baik, jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin memulai bisnis yang unik seperti Pak Noro dan juga Bu Intan, di mana kemudian ini tidak banyak pesaing, tapi juga pasarnya juga tidak banyak juga ya Pak ya. Yeah. Tapi kemudian dengan tadi punya visi misi, dengan fleksibilitas yang dimiliki, dengan pemikiran, ide, bisa bertahan hingga sekarang dan bahkan telah menjadi sebuah produk yang diminati oleh banyak orang, termasuk juga di pemerintahan dan juga para pejabat di Indonesia ini. Baik teman-teman sekalian, demikianlah podcast inspirasi hari ini bersama Pak Noro dan juga Bu Intan dengan produk mereka lampu Luna. Ini bisa dibeli lewat Instagram tadi ya Bu ya? Iya. Jadi teman-teman bisa datang berkunjung ke Instagramnya lampu Luna, bisa bicara masalah model dan desain terlebih dahulu, baru kemudian bicara masalah proses waktu pekerjaan dan juga nanti bisa diambil atau dikirim ini Bu? Biasanya dikirim. Oh dikirim ya. Jadi nanti teman-teman akan langsung dikirimkan lampu lunanya gitu. Baik teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang inspiratif bersama Pak Noro dan juga Bu Intan dengan produk mereka yaitu lampu Luna di acara podcast Daun Hijau Al-Azhar Shifabudi Cibubur. Mudah-mudahan bincang-bincang ini menjadi inspirasi, motivasi dan juga menjadi dorongan bagi teman-teman semua yang ingin memulai bisnis serupa. Saya Ginanjar mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Noro dan juga Bu Intan atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih kembali. Kami juga terima kasih sudah diundang ke podcast Daun Hijau Al-Azhar Shifabudi Cibubur. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita akan ketemu lagi di podcast bincang inspiratif lainnya bersama para tokoh yang tentu pasti seru dan juga menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti podcast Daun Hijau Al-Azhar Shifabudi Cibubur. Sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.